siji, loro, telu, papat. 4 pertanyaan akan saya bahas yang paling atas ya. Tentang respon saya terhadap ceramah-ceramahnya Abah Gufron. Saudaraku yang budiman dimanapun berada, baiklah, pada kesempatan kali ini sekalian saja ya, secara terbuka kami sampaikan untuk semuanya. Tolong dengarkan, untuk semuanya. Wabil khusus kepada yang suka ceramah-ceramah di panggung, wabil khusus kepada yang suka mengadakan pengajian-pengajian terbuka. Kami mohon agar siapa saja di antara panjenengan kalau ngaji itu harus menggunakan referensi kitab sebagai bahan kajiannya, atau referensi Al-Quran, referensi Al-Hadis, jelas. Kenapa demikian? 1, agar jamaahnya dapat ilmu, jadi pinter, jadi cerdas, bukan malah liar. Pulang ngaji bukan dapat ilmu, bukan dapat solusi, tapi pulang ngaji justru ngahuleng, dapat masalah baru. Ini kalau pengajian majelis nggak pakai ilmu ya begini ini. Yang kedua, agar pengajiannya itu berbobot, fokus, fasal per fasal, bab per bab, sesuai dengan judul acaranya, jadi nyambung. Jangan sampai majelisnya diisi dengan omongan doang, halu, cerita, dongeng. Mending kalau tidak dawir mah, ada kadang-kadang diselip dengan dawir ke sana kemari. Karena ilmu ini belas kalau demikian. Yang ketiga, supaya sadar bagi semuanya bahwa kalau panjenengan itu kira-kira, ini umum ya untuk semuanya nggih, maksud saya, kalau panjenengan semuanya itu kira-kira tidak memiliki kapasitas ilmu, bukan orang alim, bukan ulama, ya jangan koar-koar mengatasnamakan agama. Namun cek bahasa Sunda nama, entong maksakan maneh, jangan memaksakan diri. Dari rezeki mah dari mana saja datangnya mah, Allah Maha Adil. Bisa difahami ya? Nanti malah rusak agama ini kalau dibangun dengan halu, dibangun dengan cerita, dibangun dengan dongeng. Karena agama itu dibangunnya dengan ilmu. Bisa difahami ya? Nah, mudah-mudahan saja apa yang kami sampaikan secara terbuka dan untuk semuanya ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Pertanyaan kedua, tentang sanad dan nasab. Mohon untuk dijelaskan. Saudaraku yang budiman, sanad dan nasab itu dua hal yang berbeda. Bahwa sanad itu secara umum berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan agama. Sedangkan nasab itu kaitannya dengan biologis. Kaitannya dengan genetika, kekerabatan, keturunan. Bisa difahami ya? Dalam hal sanad ini, yakni yang berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan agama, siapa saja boleh belajar kepada siapapun, tidak terikat oleh dari mana asal nasabnya. Mau ba'alwi atau bukan ba'alwi, mau siapa saja. Kalau memang punya kapasitas, kalau memang alim, ya monggo. Hanya saja, saudaraku yang budiman, kami berpesan, jika kita mengaji kepada guru, jangan asal taklid begitu saja. Yang biasanya taklid ini memunculkan fanatisme yang berlebihan. Jadi tidak sekedar cinta sama guru, tapi lebay. Kalau sudah lebay, biasanya ini ujung-ujungnya menjadi buta mata dan buta hati dalam tanda kutip. Bahwa jika sekiranya guru kita ini salah, lalu kita diamkan, tidak mau mengoreksi dan tidak berani,
Lah ini yang dikhawatirkan. Kalau fanatismenya berlebihan. Bisa difahami ya? Alhamdulillah. Bahwa tentang sanad ilmu bebas mau berguru kepada siapa saja. Mangga, asal alim. Dulu Mbah Soleh Darat, beliau ini guru-gurunya dari guru-guru kita. Seperti salah satunya beliau adalah guru daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau guru daripada Mbah Mahfud Termas dan lain-lain dan lain-lain. Beliau ini Mbah Soleh Darat juga pernah mengaji kepada Habib Syekh Ahmad Bafaqih Boto Putih, Surabaya. Pun demikian, tidak sedikit dari para habaib Ba'alwi yang juga ngaji dan berguru kepada ulama-ulama Nusantara. Ada yang ke Mbah Khalil Bangkalan dan lain-lain dan lain-lain. Karena kaidah ilmu itu sama dengan nasihat, saudaraku yang budiman. Apa itu? Ungzur ma qala wala tangdur man qala. Ad-dinun nasihat. Kaidah ilmu itu yang harus diperhatikan adalah isinya, nasihatnya, bukan dari mana asalnya. Itulah makanya dulu guru kita Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani atau Al-Jawi pernah mensyarahi beberapa kitab, yaitu salah satunya kitab Sulam Al-Munajah Syarah Safina As-Shalah yang ditulis oleh Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya. Lalu ada kitab Bahjat Al-Wasail bi Syarhi Al-Masail. Kitab ini adalah syarah atas kitab Ar-Risalah Al-Jami'iyah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Lalu ada kitab Mirqat Syu'ud At-Tasdiq fi Syarhi Sulam At-Taufiq, yakni kitab Sulam At-Taufiq. Ini pun dari Sayyid Abdullah bin Husain bin Ba'lawi juga mereka. Bahkan ada kitab yang sangat populer namanya Uqudul-Lijain, syarah dari Risalah Al-Muta'alliqah bi Umri Zaujain atau dikenal dengan Ar-Risalah Ba'at An-Nasikhin. Kok dari habaib Ba'lawi Gus kitab-kitabnya? Saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah, tolong diperhatikan ya. Zaman-zaman baheula itu habaib itu banyak yang alim dan akhlaknya baik, yang layak dijadikan panutan, sehingga guru-guru kita ini berhusnudzon bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ramenya husnudzon itu sehingga kiwari disebut dengan syuhrah wal istifadhah, sehingga tidak ada polemik nasab seperti sekarang zaman baheula, zaman guru-guru kita maksudnya, karena pemicunya nggak ada. Sehingga tidak ada alasan bagi guru-guru kita di zaman baheula untuk membuka kitab-kitab nasab kuno. Kan tidak ada riwayat, ada tidak cerita bahwa para masyayikh kita mensyarahi kitab-kitab nasab. Ya boro-boro disyarahi, mungkin dikaji secara mendalam juga tidak. Tahu lagi, ada nggak yang pernah mendengar tentang riwayat atau cerita misalnya Mbah Hasyim atau siapa sajalah dari masyayikh kita yang pernah menceritakan tentang kitab nasab, misalnya kitab Tadhibul Ansab atau kitab Muntaqilatut Talbiyah atau kitab Al-Majdi dan banyak lagi yang lainnya. Ada nggak kita pernah mendengar itu? Nah, saudara-saudaraku yang budiman, pertanyaan saat ini adalah kenapa kitab-kitab tersebut di atas beberapa tahun terakhir ini sering-sering dibahas, dibuka dan dikaji oleh ulama-ulama zaman sekarang? Jawabannya adalah karena pemicunya ada. Oknum-oknum habaib yang sompral, yang kemaki, yang arogan, yang suka mencaci maki, merasa dirinya superior, apalagi yang memalsukan makam. Dulu mah tidak ada. Memalsukan sejarah dulu tidak ada. Apalagi yang malsuin hadis,
ceritanya halu, dawir kalau di majelis, tanpa ilmu, mengumbar syahwat. Dulu mah nggak ada yang seperti itu, saudaraku yang budiman. Bisa difahami tidak ini? Nah, untuk itulah maka di zaman kiwari ayeuna ieu saya sangat berharap agar poro kiai, poro gus, poro ajengan, poro ustadz, orang-orang alim lainnya agar mengikuti perkembangan polemik zaman ini dengan membuka-buka kitabnya. Jangan hanya dengar katanya dan katanya yang ujung-ujungnya malah makin blunder. Kurang tahu akar permasalahan, ujuk-ujuk ikut komentar. Bukan mengedukasi masyarakat, malah memperkeruh suasana yang seperti begini. Bisa dipahami, je? Apalagi kalau sudah membicarakan tentang RA, Robitoh Alawiyah. Paling bulat ini. Seperti benang kusut cara merespon polemik nasab ini. Ngawur, sangat-sangat keliru, dan kurang tepat. Heran saya. Apa memang tidak ada orang di RA ini yang bisa mendengar bisikan langit di zaman kiwari? Diberi himbauan, dikasih nasihat, nggak dikubris. Kayaknya mungkin merasa dirinya sudah paling benar, atau mungkin menganggap kita ini orang yang tidak selevel dengan mereka kali. Saudaraku yang budiman, dengarkan ini. Hampir setahun ya, tepatnya kalau tidak salah di bulan Rabiul Awal yang tahun lalu, kami secara terbuka sudah mengingatkan kepada RA. Tapi kan tidak dianggap angin kali. Tak satu pun yang dihiraukan. Sehingga semakin blunder seperti inilah jadinya. Padahal, nyun sewu nggih, kalau polemik nasab ini masuk ke ranah pengadilan, menurut saya ini sangat sulit untuk dibantah apa yang Kiai Imaduddin persangkakan atas Pak Alwi saat ini. Kenapa demikian? Karena bukti-bukti sudah ada, diperkuat dengan kitab eksternal, yakni kitab-kitab nasab yang mendekati zaman, dan juga manuskrip-manuskrip lainnya. Lalu hasil tes DNA sudah ada sebagian dari Pak Alwi, demikian pula saksi ahlinya, baik dari ahli kedokteran DNA ataupun saksi ahli dari filologi. Sudah pada siap mereka menjadi saksi. Allah ya Karim. Cobalah saudaraku yang beriman, monggo ini dipertimbangkan. Kami tidak punya kepentingan dengan RA. Tapi setidak-tidaknya jika himbauan kami ini dihiraukan, insya Allah segalanya akan lebih baik untuk semuanya. Maka kalau himbauan kali ini kok tidak dianggap juga, dianggap angin lalu misalnya, nggak dihiraukan, ya wes, monggo. Mungkin istilah mukhtalafun fih saat Gutraswala Benda Kerep beberapa bulan yang lalu akan bergeser dengan istilah rungkat ya dari organisasi kami, yakni Forum Silaturahim Udhuriyah Wali Songo Indonesia. Tolong nanti admin ya, dimuat cuplikan himbauan beberapa bulan yang lalu. Sebagai hamba-hamba Allah yang masih memiliki kultur adat ketimuran, sehingga masih memiliki rasa, agama, dan tabiat serta budaya-budaya mulia, sebagian dari saudara-saudara kami menyebut dengan belak-belakan bahwasanya nasab Ba'alawi munqati', rungkat, putus. Akan tetapi kami tetap menyatakan atas dasar keputusan bersama dari
kutraswala pertemuan benda kerep, bahwasanya nasab Ba'alawi sampai hari ini masih tetap mukhtalafun fih, dengan catatan sebagai berikut. Tolong diperhatikan ge, nyun sewu. 1. Sambil menunggu musyawarah lanjutan dari episode berikutnya pertemuan di benda kerep yang sudah berjalan beberapa waktu lalu. Kenapa kami tidak sebutkan pertemuan Banten kemarin? Sebab pertemuan Banten ini kami rasa hambar. Hambar itu tidak memutuskan apa-apa, yang kami anggap penting tidak sebagaimana cerminan dari judul acaranya. Maka nyun sewu, kami tidak mempertimbangkan keputusan yang ada di Banten. Nyun sewu ge, Gus, dan juga seluruh saudara-saudaraku yang ada di sana. Bahwasanya apa yang nanti diputuskan dalam pertemuan berikutnya yang wajib dihadiri minimal 50% dari seluruh peserta yang hadir di benda kerep, itulah nanti yang akan kami taati keputusannya. Apakah keputusannya adalah munqati', rungkat, atau tetap mukhtalafun fih? Kumaha engkewe lah, cek orang Sunda banyak. Musarawana kita acan atuh ya. Oke, ngantosan waktuna, oke, pamiaya pemberitahuan deknya, kalau banyak. Catatan yang kedua, nyun sewu, ini penting diperhatikan. Meminta kepada Robitoh Alawiyah. Jadi isinya ini meminta sajalah ya. Kalau warning mah, terlalu tinggi bahasanya. Apalagi ancaman, apalagi peringatan. Enggak lah, ini meminta. Lamun cek bahasa nama memohon begitunya, meminta kepada RA Robitoh Alawiyah dalam tanda kurung agar 1. Menertibkan seluruh anggotanya atau siapa saja yang berafiliasi dengannya, baik perorangan ataupun lembaga, baik muhibin atau simpatisannya, supaya tertib dimanapun berada, tidak provokatif dan tidak mengadu domba antara Dzurriyyah Wali Songo dengan para habaib. Di sini kami sebut Habib ya, atau disebut habaib sebab kami yakini mereka ini Dzurriyyah dari Yaman. Paham ya maksudnya? Alhamdulillah. Dengan tidak mempersekusi, dengan tidak mengintimidasi. Nah, contoh intimidasi itu ya seperti yang kemarin ya, dilakukan ada ulama yang kebetulan beliau Dzurriyyah Wali Songo dan aktivis nasab. Kemudian ada oknum yang menolak. Nah, ini bagian daripada intimidasi itu. Tidak dijelaskan di sini. Kita ulangi lagi. Tidak mempersekusi, tidak mengintimidasi siapapun terhadap para kiai yang kontra Ba'alawi sebagai Dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, memberikan pendidikan akhlak, nyun sewu nggih, memberikan pendidikan moral kepada para oknum Ba'alawi yang lisannya tidak terjaga, akhlaknya tidak terjaga, tutur katanya menyakitkan, meresahkan, merendahkan para kiai dan masyarakat pribumi. Nyun sewu, tolong diperhatikan nggih. Kami berharap catatan-catatan ini sampai kepada beliau ya, yang kita maksud tentunya.
Yang keempat, meminta dengan hormat kepada Rabithah Alawiyah agar melakukan seleksi, ya mungkin semacam screening ya, kepada para oknum-oknum habaib yang hendak beraktivitas di dalam dunia dakwah dan ceramah atas ilmunya, untuk dikoreksi, diperbaiki ulang, agar kajian-kajian di dalam dakwah dan ceramahnya bisa berbobot dan tidak bercerita tentang halu dan doktrin-doktrin yang menjauhkan umat dari akidah. Yang kelima, menghentikan memutarbalikkan sejarah bangsa hingga pendustaan terhadap makam-makam keramat yang ada. Yang keenam, membantu menciptakan perdamaian, kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan di bumi pertiwi ini, yakni NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam segala tindak tanduk dan segala upaya. Mohon kepada RA agar ini diperhatikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kami sangat berharap semoga momentum Rabiul Awal ini bisa menjadi momentum perbaikan diri bagi semuanya. Sebab, jika apa yang kami sampaikan ini tidak diperhatikan, maka dengan segala hormat dan sangat menyesal, kami dengan atau tanpa musyawarah berikutnya dari kelanjutan musyawarah Kutraswala Bedakerep, status mukhtalafun fih atas nasab Ba'alawi sampai kepada Kanjeng Rasulullah SAW akan kami tinjau ulang kembali dengan mempertimbangkan 3 hal yang seperti Kiai Imaduddin sampaikan, yaitu dasar dari kitab nasab, sejarah, dan DNA. Nah, saudaraku yang budiman, sementara untuk poin-poin tambahan saat ini, insya Allah akan kami sambung dan akan kami sampaikan lagi sekitar nanti bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah, biar pas 1 tahun. Bisa difahami, ya? Alhamdulillah. Saudaraku yang budiman, ini saja barangkali ya, cukup panjang, 2 pertanyaan lagi kita sambung saat yang pertemuan berikutnya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan bersikap dewasa dalam menghadapi setiap permasalahan dan kenyataan hidup. Lapang dada serta berjiwa besar dalam menyikapi suatu permasalahan. Sebab, saudaraku yang beriman, tak pernah terjadi satu peristiwa, tak pernah ada suatu kejadian apapun di muka bumi ini dalam kehidupan kita, kecuali semua sudah Allah tetapkan dalam takdirnya. Salam untuk keluarga semua. Amil tusuan wa dulam tu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.